Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah semuanya, kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Nashaihul Ibad. Sudah masuk ke makalah yang ke-26. Kemarin sampai makalah 25. Masih di bab 2, al-maqalatus sadisatu wal isruna. Adapun nasihat nomor 26 kila dikatakan kufronun nikmatil lukmun. Kufur nikmat itu adalah adanya tidak pernah bersyukur kepada Allah. Ada musyukri nikmati, yaitu orang yang tidak pernah bersyukur dengan nikmat Allah. Dalilun ala danakun nafsi, itu menunjukkan kepada hinanya seseorang atau hinanya diri orang. Wa suhbatul ahmak, dan orang yang bersahabat dengan orang yang bodoh. Siapa? Wa huwa wadi'us syai'in fi ghairi mahalihi. Orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak menempatkan pada tempatnya. Ma'al ilmi, padahal dia tahu bahwa itu memang tidak atau bukan tempatnya. Bikobihi, dan itu adalah jelek. Maaf, sudah tahu celana dalam itu dipakainya di kepala. Nah, itu adalah disebut dengan ahmak ya, secara kasarnya. Padahal dia tahu gitu. Su'umun ai gueru mubarak, maka itu tidak akan mendapatkan keberkahan. Nah, orang yang bersahabat dengan orang yang bodoh, ya dengan bahasa kasarnya dengan orang yang goblok, nah itu maka tidak akan mendapatkan keberkahan. Kamaruya Tobroni an Bashir, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tobroni dari sahabatnya Bashir, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istrim al ahmak. Nah, artinya kata Rasulullah, isrim al ahmak, putuskanlah bersahabat dengan orang yang goblok. Ai iqta'u wa wuddahu, atau putuskanlah rasa senang dengan orang yang goblok itu. Wal makna la tusahibu biqabhin halatihi. Nah, jangan bersahabat dengan orang yang memiliki perangai yang buruk. Li'anna tiba'a syaraqatun, karena itu menandakan akan lebih terbawa atau akan terbawa kegoblokannya. Ya, syaraqatun, ya kalau orang yang tukang maling akan terbawa maling. Nah, seperti itu maksudnya. Waqad yasroku toba ukaminhu, maka ketika kamu berteman dengan orang yang tukang maling, maka kamu akan terbawa menjadi tukang maling. Nah, ini berarti kita harus bersahabat dengan orang-orang yang baik. Ya, ada istilah kata guru kita, kalau kita bersahabat dengan orang yang dagang minyak, maka kita akan terbawa wangi. Warwiyat Turmudi, dan diriwayatkan oleh Imam Turmudi an Ibni Amru, dari Ibnu Amar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, khoslatani man kana fihi, ada dua sifat yang ada di dalam dua sifat itu. Kata bahullahu syakiron sobiron, maka Allah akan menuliskan sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Wa man lam takuna fihi lam yaktubullahu syakiron wala sabiran, dan orang yang tidak menjadi dua sifat itu tidak akan dicatat oleh Allah menjadi orang yang bersyukur dan orang yang bersabar.
Apakah dua sifat tadi, ketika dia disebut orang yang bersyukur dan orang yang sabar, dan ketika dia tidak terdapat dua sifat itu, tidak akan dicatat oleh Allah orang yang bersyukur dan orang yang sabar, yaitu manadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu. Barang siapa yang melihat hal agama ibadah yang ada di atas dia, faktada bihi, maka dia mengikuti. Jadi begini, ketika kita melihat orang yang ahli ibadah, maka kita di bawahnya, maka kita harus mengikuti orang yang ahli ibadah itu, maka itu akan disebut orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu, dan barang siapa yang melihat dari perkara dunia, kemudian dia akan melihat ke bawahnya. Maksudnya gini, ketika ada teman kita membeli motor, maka kita bersyukur masih punya sepeda, dan kita harus melihat ke bawah kita. Oh, saya punya sepeda, bisa dapat sepeda. Yang di bawah saya adalah jalan kaki, tidak punya sepeda. Kata yang jalan kaki, oh saya bisa jalan kaki. Yang di bawah saya tidak bisa jalan. Nah, itu adalah yang disebut orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Pahamidallahu ala ma fadolahu bihi al, maka akan dipuji oleh Allah dari keutamaan tadi. Melihat orang yang ibadah lebih tinggi dari kita, maka kita mengikuti. Melihat dari hal dunia yang lebih dari rendah kita, maka kita bersyukur dan kita bisa lebih dari yang di bawah kita. Maksudnya seperti itu. Kata bahullahu syakiran sabiran, maka itu akan disebut orang yang bersyukur dan sabar. Bagaimana orang yang tidak disebut orang yang syukur dan sabar? Yang pertama adalah wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu. Barang siapa yang melihat dalam hal agama ila man huwa dunahu, melihat ke bawahnya. Artinya kita jangan merasa sok paling ahli ibadah, kita jangan merasa sok kita paling pinter ngajinya. Nah, itu sementara kita meremehkan yang bawah. Nah, ini meremehkan yang bawah termasuk orang yang tidak disebut bersyukur dan orang yang tidak sabar. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu, dan melihat dari hal dunia kepada yang lebih atas dari kita. Artinya kita melihat teman kita punya mobil, maka kita ingin memiliki mobil, atau orang lain membeli kulkas, kita masuk puskesmas. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi kita harus bersyukur, tadi harus melihat ke bawah paling kita. Maka orang yang ketika melihat orang yang lebih tinggi dunianya dari kita, maka kita akan disebut orang yang tidak bersyukur dan orang yang tidak sabar. Intaha hadal hadis. Hadis ini jami al jami'i anwa'il khair, kumpulan dari semua macam-macam kebaikan. Itulah kajian kita dalam kitab Nashul Ibad. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.